Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para hadirin di mana saja berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Salawat bersalam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya mendapatkan syafaatan di yaumil ijma'. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan penjelasan ya tentang bagaimana itu RPP ya. Bagaimana pengertian RPP, pentingnya RPP, dan bagaimana cara membuat RPP. Ini sangat penting sekali kita pahami sebagai calon guru ataupun guru di masa kini, karena dengan RPP ini tentunya akan sangat banyak manfaat dan tentunya untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Baik, kita awali daripada poin yang pertama, pengertian RPP. Apa itu RPP? RPP adalah rencana yang disusun untuk memandu guru ya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. RPP mencakup prosedur, materi, dan penilaian yang akan dilakukan agar proses pembelajaran efektif dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi RPP itu singkatan daripada rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu ya, poin pertamanya itu adalah RPP singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi dengan RPP ini diharapkan guru itu tahu arah pembelajaran yang akan dilaksanakan setiap harinya ya. Jadi tidak asal dan tidak akan kehabisan materi, tidak akan kehabisan kata-kata karena sudah tersusun dengan baik. Baik, yang kedua, fungsi RPP itu, fungsi dan tujuan dari RPP apa sih? Yang pertama, yaitu panduan guru, membantu guru dalam mengorganisir pembelajaran agar berjalan sistematis ya. Jadi dengan RPP ini sangat membantu seorang guru dalam mengkondisikan ya supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sistematis tentunya ya. Lalu fungsi dan tujuan yang kedua adalah mencapai kompetensi. RPP dirancang untuk mencapai kompetensi dasar atau disingkat dengan KD yang ditetapkan dalam kurikulum ya. Ya, jadi fungsi dan tujuan RPP yang kedua adalah untuk mencapai kompetensi. Lalu fungsi yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu untuk pengembangan keterampilan siswa ya. Melalui RPP ini menjamin siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi dengan RPP ini akan sangat terarah sekali ya pembelajaran atau sistem pembelajaran di kelas ya. Lebih efektif tentunya untuk mengefektifkan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah ada komponen utama dalam RPP. Apa sih komponen utama dalam RPP? Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, RPP mencakup komponen-komponen yang diantaranya yang pertama A ya. Coba ditulis ya, jika ada kertas ditulis, ini penting sekali ya. Komponen yang pertama yang harus ada di dalam sebuah RPP itu adalah identitas RPP. Nah, di dalam identitas RPP ini ada poinnya itu ada ya, nama mata pelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, kelas atau semester berapa. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, alokasi waktu ya. Ya, dengan identitas RPP ini kita jelas nih gitu ya. Nah, mata pelajarannya apa? Misalnya fikih, terus semester berapa atau kelas berapa? Kelas 4 misalnya SD ya, materi pembelajarannya apa yang akan disampaikan, tata cara berwudu misalnya, terus alokasi waktunya berapa menit nih, nanti kita akan dibahas pembagian waktunya nanti akan dibahas di depan ya. Lalu yang kedua, komponen yang
yang harus ada dalam RPP yang sesuai dengan Kemendikbud itu, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Kita harus paham apa itu pembelajaran yang akan kita sampaikan, ya, menggambarkan capaian yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya ditulis dengan spesifik, ya, dan sesuai dengan kompetensi dasar atau KD yang ada. Jadi itu komponen utama dalam RPP itu. Yang kedua, yang pertama tadi identitas RPP, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga komponen daripada RPP itu adalah materi pembelajaran, ya. Materi yang akan diajarkan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Biasanya materi ini diambil dari buku teks atau bahan tambahan lain yang sangat mendukung. Nah, tentunya ini harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Misalnya kalau tahun-tahun yang lalu ada kurikulum K13 misalnya. Nah, untuk tahun ini 2024 diberlakukan kurikulum Merdeka. Dan RPP ini mungkin berganti namanya istilah jadi modul ajar, ya. Namun kita akan fokus ke RPP dulu, ya. Lalu komponen utama dari RPP itu yang keempat atau D itu metode pembelajaran. Yaitu metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar, misalnya diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, eksperimen, atau metode lain yang relevan, ya, tentu. Karena memang mengajar saat ini harus kreatif, inovatif, dan aktif. Boleh diganti-ganti, aktif, kreatif, dan inovatif. Sebagai seorang guru harus seperti itu, supaya tidak boring, jenuh, ya, anak-anak, ya. Kalau ibaratnya sistemnya sebenarnya ceramah gitu, kita menjelaskan, murid mendengarkan, itu sangat tidak relevan lagi dengan masa kini, ya. Lalu komponen yang selanjutnya yang ada dalam RPP itu adalah bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, pembagian waktu, ya. Misalnya pendahuluan 10-15%. Kalau di menit, kalau misalnya kita alokasi waktu ada 40 menit, 1 jam pelajaran 40 menit, misalnya 5 menit kita untuk pendahuluan misalnya. Aktivitas yang dilakukan untuk membuka pelajaran, misalnya memberikan motivasi atau mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, gitu, ya. Jadi melalui pendahuluan ini kita memancing daya pikir anak untuk apa? Untuk dikaitkan dengan kehidupan kita sehari. Misalnya ilmu fikih sangat relevan sekali, ya, sangat bagus sekali, ya, dengan kehidupan sehari-hari. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Nah, ini baru ke materi, ya, fokus kepada sumber ajarnya, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di sini siswa aktif dalam belajar, ya. Jadi itu, ya, pembagian waktu yang pertama untuk pendahuluan, ya, kurang lebih 5 menit atau sampai 10 menit, ya, dari 40 menit, ya. Terus yang kedua kegiatan inti, ya, itu persentasenya 70-80%. Artinya mungkin sekitar 30 menit, ya, 30 menit. 20 menit lah, 20 menit, ya. Nah, yang ketiganya itu penutup 5-10%. Yaitu ini untuk kegiatan yang penutup ini diisi dengan evaluasi atau refleksi pembelajaran dan memberikan umpan balik, ya, dengan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang melalui pertanyaan itu yang menyangkut pembelajaran hari itu, ya, tentunya. Itu mungkin langkah-langkah pembelajaran yang termasuk daripada komponen dalam RPP, ya, komponen utama dalam RPP. Lalu komponen utama yang selanjutnya adalah penilaian atau asesmen, ya. Asesmen setelah kita mengadakan pembelajaran hari itu, rencana penilaian yang dilakukan untuk mengetahui, itu tujuannya, ya, untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa, ya. Penilaian bisa berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 2 jenis penilaian, nih, ya. Jenis-jenis penilaian ada 2. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengevaluasi pencapaian akhir daripada pembelajaran itu. Itu, ya,
Yang selanjutnya, poin daripada komponen utama daripada RPP ini, yang terakhir adalah sumber dan media pembelajaran. Ini kita harus jelas dulu nih sumbernya dan medianya untuk pembelajaran pada hari itu, ya, supaya kita juga bisa mengkondisikan atau menyesuaikan, menyusun materi sebaik mungkin. Yang menjelaskan media, alat bantu, ya, dan sumber belajar yang digunakan selama pembelajaran seperti buku, ya. Yang kedua, video, slide atau ibaratnya PowerPoint, ya, atau alat peraga lainnya, gitu ya. Itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita pada hari itu. Itu komponen-komponen utama yang ada di dalam RPP tadi. Yang pertama ada identitas RPP, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada metode pembelajaran, yang kelima ada langkah-langkah pembelajaran, yang keenam penilaian atau assessment, yang ketujuh itu terakhir adalah sumber dan media pembelajaran. Lalu poin yang selanjutnya adalah prinsip penyusunan RPP. Prinsip penyusunan RPP terdiri yang pertama adanya konsistensi, ya. Konsistensi. RPP harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku itu tadi. Kita harus konsisten dengan kurikulum yang sedang berlaku. Jadi tidak bertabrakan antara RPP dengan kurikulum, ya. Jangan sampai kurikulum merdeka RPP-nya memakai kurikulum K13. Itu tidak akan nyambung tentunya, ya. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua daripada RPP ini adalah fleksibilitas, ya, yaitu harus bisa disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Ya, artinya kita melihat, ya, jangan sampai pembelajaran kita menjenuhkan, jangan sampai pembelajaran kita jadi menakutkan karena kekakuan kita sebagai guru. Ini dengan adanya RPP itu harus menjadi fleksibilitas, ya, harus menjadi fleksibel, ya, sehingga murid nyaman dan asik belajar sama kita. Lalu prinsip yang ketiga daripada penyusunan RPP itu adalah harus aktif, kreatif, itu tadi, efektif dan menyenangkan tadi. Atau kalau kita bisa disingkat dengan pakem, ya, pakem. RPP dirancang agar pembelajaran aktif dan menyenangkan. Itu tujuannya, ya. Lalu yang keempat, prinsip dari penyusunan RPP adalah berorientasi pada siswa. Jadi pembelajaran harus berfokus pada aktivitas siswa, bukan hanya ceramah guru. Tadi, ya. Jadi untuk saat ini memang yang efektif adalah banyak melibatkan siswa. Tadi kan pembagian waktunya, misalnya kapan, berapa menit kita ngobrol, berapa menit kita menyampaikan materi, berapa menit kita harus umpan balik. Itu harus berjalan dengan baik. Supaya apa? Siswa tidak jenuh dan menyenangkan, dan juga tercapainya pembelajaran yang kita maksud, yang kita tuju. Baik, yang poin yang selanjutnya daripada RPP ini adalah langkah-langkah menyusun RPP. Bagaimana langkah-langkah menyusun RPP? Ini boleh dicatat nih. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar atau KD, ya, yaitu berdasarkan standar kompetensi yang ada dalam kurikulum. Tentunya ini disesuaikan, ya, dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Lalu langkah yang kedua dalam menyusun RPP adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi, ya. Jadi tadi ada umpan balik itu kita untuk mengetahui sejauh mana nih, berapa persen materi yang kita sampaikan itu masih siswa pada paham gitu, ya. Paham gitu, kasih umpan balik gitu. Lalu yang ketiga itu merancang kegiatan pembelajaran. Jadi langkah yang ketiga dalam penyusunan RPP adalah merancang kegiatan pembelajaran. Tadi dengan membagi-bagi waktu itu salah satu adalah langkah-langkah menyusun RPP. Yaitu tentukan metode dan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif, ya. Yang keempat, langkah menyusun RPP itu adalah menyiapkan bahan ajar, ya. Pilih sumber belajar dan media yang akan digunakan. Tentukan itu. Pilih supaya kita nggak bingung gitu, ya. Dalam kelas itu kalau kita kelihatan bingung, maka siswanya akan lebih bingung. Yang kelima, langkah dalam penyusunan RPP itu adalah menyusun rencana penilaian, yaitu siapkan instrumen evaluasi
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kita menyiapkan tuh. Yang keenam, melangkah dalam penyusunan RPP itu adalah mengevaluasi dan merevisi RPP. Setelah digunakan, lakukan evaluasi untuk memperbaiki RPP di masa mendatang. Ya, jadi ini dengan RPP yang kita buat saat ini, seberapa jauh efektivitasnya, seberapa jauh keberhasilan pembelajaran pada hari itu. Tatkala masih ada kekurangan, maka kita harus mengevaluasi RPP kita. Oh, apa nih yang kurang di RPP kita? Nah, kita evaluasi dan revisi tentunya. Lalu poin yang keenam ya adalah, nah saya memberikan contoh nih, harusnya saya berikan slide, namun dengan keterbatasan yang ada, saya coba deskripsikan saja ya. Contoh RPP sederhana. Nah, poin yang pertama, ya kita tadi di awal sudah di poin di atas itu ada yang namanya identitas dulu ya. Identitas nih. Dalam komponen utama dalam pembuatan RPP itu ada identitas. Nah, ini langkah-langkahnya itu tadi pertama nih. Ada namanya mata pelajaran. Kita contohkan bahasa Indonesia misalnya gitu. Ada yang kedua, ada kelas atau semester. Kelas berapa? Kelas 4 misalnya yang diajarkan. Materi pembelajarannya apa? Teks deskripsi misalnya. Tadi adalah fikih kelas 4, tata cara sholat misalnya. Waktu pembelajaran 2 jam pelajaran. Biasanya 2 jam itu dikali 35 menit, berarti kan 70 menit ya. Jadi itu ya, yang pertama ada identitas tadi seperti mata pelajaran ya, kelas atau semester, materi pembelajarannya apa, alokasi waktunya berapa, metode pembelajarannya bagaimana, diskusi kelompok atau presentasi, dan ada pun langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang pertama itu ada namanya pendahuluan ya. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan contoh teks deskripsi. Nah, terus poin yang keduanya, kegiatan inti, siswa dalam kelompok membaca teks, mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi, lalu membuat teks deskripsi sendiri ya. Lalu yang ketiga daripada langkah-langkahnya itu adalah penutup, yaitu refleksi bersama dan pemberian tugas individu untuk menulis teks deskripsi. Nah, yang terakhir daripada RPP ini, materi RPP ini adalah kita simpulkan ya. Jadi RPP adalah alat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan penyusunan RPP yang baik, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. RPP juga memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Mungkin itu penjelasan perihal RPP. Sekali lagi, insya Allah RPP ini sangat manfaat untuk guru-guru ya. Bisa kita pahami bersama. Kita dengan adanya RPP, guru akan menjadi lebih terarah, menjadi lebih jelas, dan tentunya akan menjadi pencapaian dalam pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.